sudah siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, kasus korupsi tanah kembali terjadi setelah ramai pada tahun 2015 saat Gubernur Basuki Cahayapurnama Ahok menjabat. Kini tercium dugaan yang sama, pola kasus korupsi yang serupa di saat kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Ada makelar yang beroperasi, diduga bekerja sama dengan oknum pejabat di DKI. Uang ratusan miliar rupiah diduga menjadi kerugian negara. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupasnya dalam Kong Kali Kong, korupsi di DKI. Ini tanahnya, saudara. Saya akan berkeliling di sini. Saya sudah berjalan kurang lebih sekitar 200 meter. Masih jauh ke depan. Memang besar sekali. Data sementara yang memang kami miliki untuk Bank Tanah DKI. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar ini 5,2 juta rupiah per meter. Ini ada 42.000 meter persegi. Anda bisa kalikan. Pemiliknya justru disepakati oleh makelar hanya 2,5 juta rupiah saja. Luar biasa penggelembungannya. Tanah ditipu juga, dan saya juga heran kenapa nggak diperiksa. Tanah itu kan bisa dilihat, kita mana ngerti. Kami, Pak Gubernur, saya, jajaran itu tidak masuk wilayah-wilayah teknis, ya. Kami ini membuat kebijakan secara umum. Anda menengarai bahwa ini orangnya itu aja kok. Iya. Dan ini selalu bekerja sama dengan oknum pejabat di DKI. Ada orang-orang lama yang bisa hidup di berbagai musim. Di berbagai pimpinan. Di berbagai pimpinan zaman Ahok maupun zaman Anies. Pendukung Anies dan pendukung Ahok. Kalian itu semua kepancing. Kasusnya 2015, gubernurnya adalah Ahok Basuki Cahayapurnama. Yeah. Di 2021, gubernurnya adalah Anies Baswedan. Yeah. Dua-duanya dibohongi oleh oknum pejabat Pemprov DKI. Sebelum ke KPK menyerahkan dokumen yang lengkap itu juga menyerahkan ke Aiman Su. Saudara, saya Aiman Wicaksono dan tim Aiman mencoba untuk melakukan pendalaman. Saya melakukan riset dan saya menemukan ada hal yang unik. Dari dua kejadian pada dugaan kasus korupsi tanah tahun 2015 pada saat kepemimpinan Basuki Cahayapurnama Ahok dan juga kasus 2021 dugaan korupsi tanah pada era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan memiliki pola yang sama dan diduga berada di balik orang yang sama. Seperti apa kasusnya? Berikut informasinya. Dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Kami menghormati dan menghargai dan juga memberikan peranan luas-luasnya kepada pihak KPK untuk melakukan pemeriksaan. Korupsi lagi, tak ada habisnya. Kali ini yang jadi sorotan di ibu kota terjadi dalam proses pembelian lahan oleh Perum Daerah Saranajaya milik pemerintah Provinsi DKI. Bergerak
Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki kasus yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Salah satu tanah yang bermasalah dengan Perumda Saranajaya ialah milik organisasi Perkumpulan Suster Carolus Borromeus. Tanah super luas di Jakarta, berada di Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Tanah dibeli untuk program bank tanah milik Pemprov DKI Jakarta. Belakangan, proses pembelian tanah itu tercium aroma perbuatan korupsi. Polanya, pembelian dilakukan melalui makelar yang diduga sudah kong kali kong dengan Direktur PD Saranajaya, Yuri Pinontoan. Lahan yang dimiliki oleh Kongregasi Suster Carolus Borromeus diketahui akan dibeli oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Informasi ini bocor ke makelar PT Adonara Propertindo, salah satu direkturnya, Anya Runtuwene. Tanah lalu dibeli oleh perusahaan Anya dengan harga 2,5 juta rupiah per meter persegi. Lalu dari sini, harga yang dijual ke Pemprov DKI Jakarta dinaikkan menjadi 5,2 juta rupiah per meter persegi, 2 kali lipat lebih. Luar biasa. Pihak Pemprov DKI Jakarta telah membayar lunas sekitar 217 miliar rupiah. Belakangan didapat informasi, uang itu belum dibayarkan ke pemilik tanah di Pondok Ranggon. 3 orang termasuk Direktur PD Saranajaya, BUMD milik Pemprov DKI, jadi tersangka dan ditahan. Itu KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019. Saat ini kami belum dapat menyampaikan detail kasusnya, kemudian juga pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Apa kata Pemprov DKI soal dugaan korupsi yang melibatkan pejabat badan usaha milik pemerintah provinsi? Kita menganut azas praduga tak bersalah, memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk dapat menjelaskan dan mengklarifikasi sesuai dengan fakta dan data yang ada. Tentu kami berharap masalah ini dapat selesai dengan baik dan secepat-cepatnya bagi semua pihak. Kasus serupa juga pernah terjadi di era Gubernur Basuki Cahayapurnama Ahok. Lokasinya berada di Cengkareng, Jakarta Barat. Luas tanahnya 4,6 hektar. Dijual dengan harga 668 miliar rupiah. Setelah transaksi dilakukan, barulah diketahui bahwa ternyata tanah yang dibeli adalah tanah milik Pemprov DKI Jakarta. Ibarat jeruk makan jeruk. Namun sayangnya, lebih dari 4 tahun diusut, kasus ini mandek di kepolisian. Saya nggak tahu, waktu itu dilaporin dari Kepala Dinas, ada sejumlah uang dari hasil penjualan. Saya bilang kan, penjualan apa, pembelian. Saya tanya, kenapa ada duit seperti itu? Mereka kasih, Pak. Kasih penjual. Saya langsung curiga. Kasih berapa? Terus lihat, wah, miliar. Belasan miliar ini. Saya bilang ini bukan kasih terima kasih nih, ini pasti ada sesuatu. Saya lapor KPK, tidak selidik. Betul, mereka tanah ditipu juga. Dan saya juga heran kenapa nggak diperiksa, kan tanah itu kan bisa dilihat. Kita mana ngerti, kan kalian yang beli, masa kita yang... Saya bilang nggak bisa balikin. Saya suruh tim lapor ke KPK, waktu itu kan upacara itu, kan saya marah. Waktu upacara itu gitu loh. Dia bilang ini kepala bidangnya yang ngatur duitnya. Duitnya ada di mana? Nggak tahu, disembunyiin. Kepala bidang di dinas perumahan. Nah, kita copot. Kenapa beli pakai tarik-tarik kontan? Nah, saya ini baliknya. Pasti ada sesuatu bagi-bagi duit ini. Nah, terus ada laporan dari beberapa pejabat, ada yang mau bagi duit, dia tolak. Belakangan ditelusuri ada nama sama yang diduga terlibat di kedua kasus ini. Pola kasusnya pun serupa. Anya Runtuwene, sang istri, namanya mencuat setelah diketahui menjadi makelar tanah DKI tahun 2021 yang bermasalah terjadi di era Gubernur Anies. Sementara suaminya, Rudi Hartono, diduga menjadi makelar pada kasus tanah bermasalah yang mencuat tahun 2015 terjadi di era Gubernur Ahok.
Apa yang terjadi? Mengapa bisa 2 kali terjadi? Dan ada dugaan kuat pada kelompok yang sama? Aiman menelusurinya. Saudara, saya ada di kawasan Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Saya ingin menunjukkan pada Anda kasus tanah yang kini menjadi proses hukum. Ada proses pembelian yang tidak wajar lalu kemudian dibatalkan oleh pemiliknya. Lalu terjadilah kasus kerugian yang dibayarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 275 miliar rupiah yang kemudian sampai saat ini hilang entah kemana. Saya ingin menunjukkan, saudara, tanah seluas 42.000 meter persegi atau 4,2 hektar di Pondok Ranggon, Jakarta Timur ini. Ini tanahnya, saudara. Saya akan berkeliling di sini. Saudara, saya sudah berjalan kurang lebih sekitar 200 meter. Masih jauh ke depan. Memang besar sekali. Namun jalanan di depannya hanya muat 1 mobil ini, kurang lebih sekitar 3 atau kurang dari 4 meter lah. Sebagian memang digunakan untuk warga, saudara. Ada yang bercocok tanam, tapi ada juga yang kemudian yang membuang sampah. Dan saudara, saya mencoba untuk mencari tahu dari warga, saya menemukan warga. Permisi Mas, Aiman, Kompas TV, dengan Mas siapa? Mas Nur Hasim. Mas Nur Hasim, Mas Nur Hasim. Udah lama tinggal di sini? Kita 15 tahun. 15 tahun. Saya mau tanya Mas, ini betul tanah yang disengketakan milik kongregasi Suster Carolus Borromeus, betul ya? Iya, kemarin sih infonya seperti itu. Oke, ya. Tapi saya ingin tanya, ini udah lama Mas? Kalau tanahnya? Udah lama, sebelum saya tinggal di sini udah. Oh, dari sebelum 15 tahun yang lalu? Iya. Digunakan untuk apa ini? Kalau setahu saya sih cuman tanaman ini aja sih. Oh, digarap warga. Ya, Mas Nur Hasim, terima kasih Mas Nur Hasim ya. Saya mau keliling lagi. Oke, izin Mas, terima kasih. Siap, silakan Pak Iman. Ya, sekarang kalau memang ada pembebasan kegiatan, paling tidak kami SLL pasti terlibat lah, pasti ada informasi kan gitu, baik itu di proses awal sampai pengukuran proses itu biasanya kita diinformasikan gitu. Tapi ini tidak sekali gitu. Sudah saya menemukan seberang dari tanah yang terjadi kasus hukum. Ini seberangnya persis ternyata adalah hutan kota Pondok Ranggon. Saya akan tunjukkan pada Anda, saudara. Oh, ini tanah yang cukup besar juga berada persis di seberang tanah yang hendak dibeli oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun diduga mengandung unsur korupsi. Dan saudara, inilah kemudian tanah yang dimiliki oleh kongregasi Suster Carolus Borromeus sebagai pemiliknya, lalu kemudian hendak menjual ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun pemerintah Provinsi DKI Jakarta, entah bagaimana oknumnya dan lain sebagainya, tentu ini masih dalam penyelidikan dan penyidikan, memberikan kepada makelar. Ada yang menarik, saudara. Saya mendapatkan informasi, nilai jual objek pajak NJOP tanah di sini adalah 2,6 juta rupiah. Lalu kemudian membuka harga pertama kali 7,5 juta rupiah. Artinya hampir 3 kali lipat. Lalu kemudian sepakat deal di angka 5,2 juta rupiah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar ini 5,2 juta rupiah per meter. Ini ada 4,2 hektar atau 42.000 meter persegi. Anda bisa kalikan. Lalu kemudian pemiliknya justru disepakati oleh makelar hanya 2,5 juta rupiah saja. 100.000 rupiah di bawah NJOP. Luar biasa penggelembungannya. Tidak hanya kasus ini, saudara. Ada juga kasus serupa yang terjadi pada 2015 yang juga terkait dengan modus yang sama. Saya akan menuju ke sejumlah pihak untuk mengupas terkait dengan kasus korupsi ini. Ikuti saya. Anda menengarai bahwa ini orangnya itu aja kok. Iya, ada kelompok establis yang menikmati sistem ini. Nah, ini ada orang-orang lama yang bisa hidup di berbagai musim. Di berbagai pimpinan? Di berbagai pimpinan, zaman Ahok maupun zaman Anies. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif.